Halo para narasumber yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk aksesibilitas oksigen medis untuk pasien COVID-19. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Ledakan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak Juni lalu menyebabkan kebutuhan oksigen medis meningkat. Indonesia mulai mengalami kekurangan oksigen medis seiring terjadi ledakan kasus COVID-19 yang berlangsung sejak akhir Maret 2021 lalu. Kelangkaan oksigen disebabkan oleh lonjakan kasus COVID-19 secara nasional, terutama di Jawa dan Bali. Produksi pun belum optimal hingga kurangnya kemampuan distribusi oksigen ke fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Lalu sesungguhnya bagaimana situasi di lapangan saat itu dan evaluasi apa saja yang dapat dilakukan guna mencegah hal tersebut terjadi kembali? Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah bergabung bersama kami dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Dr. Syarif Rohimi, selaku dokter spesialis jantung anak. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Mas Desmond. Mungkin bisa cerita sedikit dok, berarti saat ini sedang menangani kasus COVID juga dok ya? Ya, kebanyakan kebetulan saya dokter jantung anak, kemudian sekolah siga juga. Jadi dalam praktek sehari-hari di rumah sakit swasta memang banyak sekali pasien-pasien, cukup banyak lah menurut saya sih, pasien anak yang menderita COVID yang tertular dari orang tuanya atau orang, tetapi sebagian besar memang semuanya OTG semuanya. OTG tanpa gejala ya. Gejalanya ada batuk pilek ringan, tetapi kalau di rumah sakit RSAB Harapan kita, di mana rumah sakit pemerintah saya bertugas, COVID itu memang ditangani oleh tim khusus, tim perinatal respirologi namanya, ahli paru. Saya dokter jantung anak ya. Okay. Ada 1-2 dokter pasien jantung yang menderita COVID, tetapi juga ringan juga. Oke. Kalau boleh diinfokan sedikit dok nih, saat ini sedang praktik di rumah sakit apa aja nih dok? Kalau kita dia sebagai dokter jantung anak di RSAB Harapan kita, Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan kita di Buli Jantung setiap hari. Kemudian praktek swastanya di Rumah Sakit Permata Cibubur. Oke, jadi saat ini sedang sibuk-sibuk ini dok ya, dua rumah sakit sedang ada COVID juga. Ya. Oke, siap. Terima kasih dok. Nanti kita akan bicara lebih banyak lagi soal COVID. Yang kedua ada Eira Josianus selaku mewakili masyarakat umum nih, Mas Jose ya, saya panggilnya ya. Iya Mas, benar. Gimana Mas Jose, keadaan sehat? Sehat Mas, halo selamat siang. Dok, selamat siang Mas. Kalau saya dapat info nih, Mas Jose ini sempat kesulitan ya untuk mendapatkan oksigen nih. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas, gimana sih awalnya bisa kesulitan dan awal mulanya mungkin siapa yang terpapar COVID dan bagaimana penanganannya hingga akhirnya bisa mengalami kesulitan dalam aksesibilitas oksigennya. Silakan Mas Jose. Iya Mas, jadi ini pengalaman saya sendiri yang saya alami, tapi tidak langsung ke saya sih. Jadi penyintas COVID-nya itu saudara saya sendiri, satu keluarga full, jadi mereka nggak bisa kemana-mana dan ada 2 orang yang memiliki komorbid, sehingga membutuhkan oksigen tambahan. Di situ situasinya pada bulan Juli, awal Juli mungkin, pada saat penyebaran COVID itu lagi tinggi-tingginya ya dok. Lalu di situ saya merasakan sulit sekali mendapatkan oksigen untuk tempat pengisian oksigen juga, karena banyaknya peminat untuk mengisi oksigen, banyak tempat-tempat pengisian oksigen yang stoknya sudah kosong atau mungkin belum diisi lagi stoknya. Jadi itu kesulitan yang saya alami pada saat itu. Oke, tapi berarti sampai ke rumah sakit apa enggak tuh, Mas Jose? Ada satu saudara saya, sepupu saya itu masuk rumah sakit, tetapi sistemnya nggak langsung bisa masuk dapat kamar dan lain-lain, karena di situ udah banyak banget karena saking tingginya kasus, jadi harus menunggu giliran, harus dicek dulu dan lain-lainnya. Jadi nggak bisa langsung masuk ke rumah sakit. Oke, jadi Mas Jose ini sempat merasakan lah ya kesulitan untuk mendapatkan akses dari oksigennya dan juga itu di saat peak-peaknya berarti bulan Juli akhir itu COVID yang sedang meningkat-meningkatnya itu. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih. Jadi kan sudah disinggung sebenarnya di awal bahwa angka COVID-19 di Indonesia nih mengalami pelonjakan pasca libur Lebaran dan fasilitas kesehatan itu seperti kewalahan nih. Rumah sakit dan puskesmas kewalahan dan beberapa rumah sakit ini bahkan mengalami krisis pasokan oksigen medis. Padahal ketersediaan oksigen medis sangat dibutuhkan nih oleh pasien yang terpapar COVID-19. Kalau menurut narasumber kita hari ini sebenarnya kenapa sih pasokan oksigen medis ini bisa terjadi nih kelangkaan dan apa aja sih faktor-faktor yang perlu diperhatikan nih hingga akhirnya bisa
menjadi langka nih oksigennya. Mungkin dari dokter dulu kali ya, bisa dijelaskan sedikit dokter. Ya, terima kasih Mas Desmond. Jadi saya akan menjawab dari sisi medis praktis ya. Nah, saya akan melatar belakangi dulu. Jadi seperti kita ketahui kan COVID itu virus yang menyebar secara airborne infection. Jadi kemudian dia punya reseptor. Badan kita punya reseptor juga protein spike-nya. Nah, reseptornya itu juga banyak terdapat di paru-paru. Sehingga spike itu, protein spike itu nempel di reseptornya, kemudian menyebabkan perubahan sebetulnya, perubahan sel sedikit dulu, kemudian perubahan anatomi yang sangat luas, yang menyebabkan gangguan fungsi paru. Nah, seperti kita tahu gangguan fungsi paru kan menangkap oksigen. Karena perubahan di paru itu, di paru jaringan yang paru-paru itu, jaringan sampai alveolus namanya kan, alveolusnya bisa menggumpal atau menyatu. Kemudian juga ada penumpukan cairan, terjadi inflamasi. Oleh karena itu memang pertukaran oksigennya sangat terganggu. Nah, sebetulnya tidak semua pasien COVID terjadi seperti itu, kita ketahui. Ada juga yang ringan, ada yang OTG. Nah, kenapa sebetulnya bisa terjadi seperti itu? Ya. Sebetulnya dari segi medis sebetulnya lebih sering, lebih senang membicarakan tentang preventif, Mas Desmond. Sebetulnya mengenai preventif ini sudah banyak sekali tulisan-tulisan, kemudian upload, kemudian bahasan baik di YouTube pada ahli-ahli yang menjelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya keberatan atau terjadi bertambah parahnya COVID ya. Yang kita kenal secara umum adalah 5M itu, Mas Desmond. Jadi cuci tangan, mulai dari situ tuh, cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian juga kerumunan yang penting, kemudian mobilitas. Nah, masalahnya dalam praktek sehari-hari kita sering melihat memang betul memakai masker, tetapi cara membukanya itu kurang tepat tuh, Mas. Emang harusnya gimana tuh, Dok? Ya, jadi taruh di tempat tertentu, jangan dilipat-lipat. Oh, malah nggak boleh, Dok ya? Boleh, jangan dilipat-lipat. Atau kita pernah lihat juga viral di video memakai headcap yang tutup kepala itu, tapi headcapnya dikantongin gitu. Kan ada virusnya juga gitu. Nah, itu kita harus menjelaskan kepada orang awam. Nah, hal itu tidak boleh dilakukan. Cara memegang maskernya pun jangan di depan sini, di pinggirnya begitu cara membukanya. Maksud saya sebetulnya memang sudah ada gacanya. Cara membuka, tapi membukanya juga hal yang penting. Membuangnya juga keteladanan itu akan menyebabkan sakit yang berat, apalagi menjadi komorbid sehingga kebutuhan oksigen nantinya akan tinggi. Nah, yang penting lagi juga ada 3T itu kan, ada 3T yang ada tracingnya, kemudian ada treatment. Ya, ada treatment, kemudian ada tracing, treatment, apalagi ada 3. Ya. Itu 3 ya, gitu ya. Ya. Nah, itu hal yang penting karena memang itu sudah ada standarnya, Mas Desmond. Nah, standar itu akan kalau kita lakukan dengan baik, dengan konsisten dan terus-menerus akan kedaruratan terhadap oksigen akan berkurang. Jadi WHO telah menjelaskan itu, misalnya pelacakan harus ada 1/1000 penduduk satu minggu, itu harus dilakukan itu. Kalau tidak dilakukan bisa aja ada fokus-fokus yang menyebabkan timbulnya sumbernya di infeksi. Kemudian juga ada yang lain lagi, misalnya positive rate. Positive rate-nya yang paling baik adalah di bawah 5. Nah, itu yang kita kejar. Dengan hal itu maka tentunya akan kekurangan oksigen akan berkurang karena memang penderita tidak banyak. Kalau kita tidak lakukan dengan baik, continue dan menerus dan tidak dilakukan minta maaf dengan tidak ada contohnya gitu ya. Ya contohnya kita tidak melakukan dengan konsisten dan terus-menerus, masyarakat juga akan capek juga. Jadi maksud saya memang lebih baik 5M, kemudian dengan konsisten dilakukan dengan contoh yang baik, benar-benar kerumunan ya jangan dilakukan kerumunan, kalau tidak akan naik lagi grafiknya. Kemudian juga pengobatan juga memang sudah berubah. Saya termasuk salah satu survivor COVID ya. Saya kena awal pada tahun 2020. Jadi pertama-tama pada waktu itu belum ada antigen, belum swab pun itu menunggu 1 minggu. Jadi pada waktu itu karena saya medis, dokter, saya minta teman saya yang dokter ahli radiologi, tolong dong saya di CT scan paru saya. Betul ternyata gitu. Jadi saya didiagnosis saya pada waktu itu dengan CT scan, bukan dengan PCR. Maksud saya pada waktu itu ya,
Pada waktu itu memang ada masih susah ya dok ya untuk bisa ya. PCR ya. Itu kita perbaiki terus kan supaya tidak terjadi. Nah, saya sempat juga karena obatnya macam-macam pada waktu itu, sekarang sudah berubah. Dulu dikasih kloroquine, tidak banyak sekali perkembangan-perkembangan yang kalau kita ikuti dengan baik sebetulnya dapat mengurangi kebutuhan kita nanti terjadinya oksigen dan juga angka kematian. Kalau dilakukan dengan konsisten, dengan continue terus-menerus, dengan ada teladannya Mas Desmond. Menurut saya sih itu yang penting. Jadi peningkatan kasus COVID ini juga bukan semerta-merta karena memang habis lebaran aja, tapi memang karena upaya preventifnya ini ya dok yang kurang ya. Itu banyak dibahas di Mas Desmond nanti di ahli epidemiologi. Saya tidak mahir seperti itu, tapi ada banyak tuh bahasannya. Bagus-bagus grafiknya. Mas Desmond bisa cek di misalnya Pandemic Talk atau di berupa data, di situ bagus sekali datanya. Maksud saya ya bukan untuk mencari kesalahan, tapi kita belajar untuk memperbaiki diri, melihat kondisi secara jujur. Kondisi kita secara jujur. Kalau dengan jujur tidak diumpet-umpeti, minta maaf, kita akan lebih aman. Kita akan lebih aman. Kita bersama-sama. Ini bukan tugas hanya tugas pemerintah, tetapi kita melibatkan juga. Sebetulnya melibatkan ulama boleh, pendeta boleh, karena mereka yang bahasanya ada kelompok-kelompok anti vaksin, ya nggak apa-apa lah itu berapa persen sih, nggak apa-apa. Kita ambil dulu kan, yang bawah kita ambil biar selesai masalahnya. Mungkin itu Mas Desmond. Oke, jadi meningkatnya kasus COVID-19 ini tidak semerta-merta hanya karena adanya libur, tapi juga karena memang 3M-nya juga kurang. Bukan 3M, malah 5M dan 3T-nya juga testing dan treatment-nya juga nggak dijalankan dengan baik, hingga akhirnya kemarin tuh terjadi peningkatan. Jadi kasarnya kalau itu nggak diperbaikin pun nanti akan terjadi lagi ya dok ya? Dan akan timbul varian lagi. Oke, siap. Varian lagi. Oke, siap. Saya pengen ke Mas Eira Josiano nih. Kalau Mas Eira sendiri sebenarnya, Mas Jose sendiri nih, ngelihat kenapa sih kemarin nih sempat sampai terjadi kelangkaan oksigen ini, Mas Jose ini ngeliatnya kenapa ya bisa kayak gitu ya? Kalau untuk masalah kelangkaan mungkin karena demand-nya tinggi ya Mas. Karena pada saat itu lagi peak-peaknya tuh, lagi tinggi-tingginya kasus COVID varian Delta khususnya, itu yang dibilang tuh penyebarannya sangat cepat. Nah, oleh karena itu mungkin banyak orang juga yang terpapar dan membutuhkan oksigen tambahan, khususnya untuk orang-orang yang mungkin ada komorbid. Itu juga membutuhkan, karena sepupu saya dan tante saya sendiri itu membutuhkan karena dia juga punya komorbid. Iya, komorbid itu yang mempengaruhi kondisi badannya semakin memburuk. Terus mungkin juga karena adanya ini ya, banyaknya apa ya namanya? Ada banyaknya kasus yang mungkin dari OTG atau meningkatnya juga yang dari udah ada, terus tambah parah dia, itu juga ada. Atau mungkin dia nggak tahu udah kena COVID dan masih beraktivitas dan tidak mematuhi, itu membuat kasusnya juga makin tinggi juga. Makanya kemarin pemerintah juga solusinya untuk mengurangi mobilitas ya, agar mengurangi persebaran dari virus ini. Nah, kalau ngomongin soal kemarin kondisi kelangkaan itu ya, sebenarnya saya pengen tahu nih, kalau dari Dokter Syarif sendiri kan di rumah sakitnya, sebenarnya langkah-langkah apa aja sih yang dilakukan sama institusi ya, rumah sakit dalam hal ini, untuk mensiasati nih kelangkaan oksigen yang kemarin itu? Apakah jadi selektif gitu, yang bisa akses oksigen tuh hanya orang-orang yang parah doang, atau gimana nih dok? Ya, memang kebetulan di rumah sakit kami masih tercukupi sih alhamdulillah ya. Mungkin karena memang kan ada usaha dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi intinya kalau pasien itu sudah membutuhkan oksigen, tidak tidak harus diberikan oksigen, intinya itu. Terutama apabila saturasinya kurang dari 92%. Karena kalau tidak kita berikan oksigen, dia akan memicu reaksi-reaksi yang lebih hebat yang bisa menyebabkan kematian juga gitu. Berarti kalau masyarakat umum tuh dok, sebenarnya perlu nggak sih dok stok oksigen? Karena kan kemarin itu sempat jadi langka kan karena orang nih panik buying. Terus yang OTG dan yang rawat di rumah sendiri tuh, isolasi mandiri tuh berbondong-bondong semua beli oksigen. Apakah sebenarnya perlu nih dok kita prepare oksigen, atau sebenarnya? Kalau saya secara pribadi, saya lebih suka menjelaskan dulu kepada orang tua nih, Bu, kepada pasangan anak, Bu, ini tanda-tanda bahaya kalau mengenai jaringan paru. Pertama misalnya dia napasnya lebih sesak. Maksudnya sesak apa sih? Bukan pilek kan, kadang-kadang orang tua jadi definisi yang berbeda, terlalu sesak kan. Jadi Bu, ini hati-hati kalau anaknya napasnya lebih dari 30 kali per menit.
Napasnya naik turun 30 menit. Atau napas cuping hidung. Itu gimana tuh? Ya, berkembang ngebis. Oh, oke. Atau dadanya naik turun. Jadi 3 itu biasanya. Atau bertambah panas. Biasanya kita berikan, Bu ini hati-hati, anaknya kalau sudah ini perlu oksigen tinggi. Jangan walaupun punya ada oksigen di rumah, lebih baik monitor di rumah sakit saja. Karena kan kita tidak tahu. Kita tidak memantau dalam 24 jam gitu. Jadi Karena sebenarnya mempunyai oksigen di rumah pun tidak dianjurkan juga dok secara medis ya, karena perlu konsultasi dari dokter juga ya untuk penggunaannya. Jangan lepas karena memang selain itu juga obat-obatan juga penting Mas Desmond. Jadi obat-obatan tertentu banyak yang kita beredar, obat-obatan yang minta maaf tidak direkomendasikan gitu ya. Secara umum misalnya secara global ya, memang bukan pribadi. Itu juga bisa membahayakan. Obat-obat ada obat-obat tertentu yang saya lihat di WhatsApp itu diberikan, tetapi justru obat tersebut kalau tidak dipantau dengan baik akan menyebabkan daya tahan tubuhnya turun dan memang menimbulkan kematian juga. Jadi ada obat tertentu ya, obat tertentu. Oleh karena itu memang kalau sudah saturasinya 92 lebih baik ada monitor yang khusus dari itu. Karena nanti kita harus monitor EKG-nya. Kalau kurang oksigen kan jantung berdekat dengan paru-paru, tetangga kan pasti jantungnya pasti terganggu. Apalagi sudah ada komorbid gitu, lebih berbahaya lagi. Nah pada anak memang saya selama ini dari pasien-pasien yang konsultasi online ya, alhamdulillah tidak didapatkan adanya penurunan oksigen yang rendah ya. Tapi memang itu membuktikan teori bahwasanya memang kenapa berbeda dengan orang dewasa. Pertama karena imunnya tuh daya tahan tubuhnya belum melawan banget gitu ya. Kemudian juga mungkin pada anak-anak salah satunya reseptornya reseptor itu kan yang ada tempat COVID-nya masuk masih sedikit. Ketiga pada anak-anak mungkin ada vaksinasinya. Jadi dia selama ini sebelum ada pandemi dia udah sparring partner sama udah vaksinasi ya. Iya, bro. Itu salah satu yang menyebabkan menyebabkan anak-anak lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa. Walaupun memang ada juga pencatatan di rumah sakit yang besar itu ada beberapa menyebabkan kematian juga. Tapi kasus anak ini lebih kecil kan ya dok ya sebenarnya kalau untuk COVID ya dok dibanding dewasa ya dok. Memang harus ada datanya sih Mas Desmond. Oke. Karena anak-anak nggak bergejala tadi. Oh itu ya yang bikin susah untuk ngelatih juga ya. Oke, siap. Terima kasih dokter. Kita pengen ke Mas Jose nih kan. Mas Jose sendiri kemarin sempat mengalami kesulitan oksigen nih. Tadi dari dokter Syarif juga bilang kalau bisa nih jangan taruh oksigen aja di rumah. Penggunaannya kan juga perlu izin dari dokter atau perkonsultasi dari dokter. Nah, Mas Jose ini waktu kemarin butuh oksigen itu berarti langsung ke rumah sakit ya, sempat ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan oksigen. Nah, sebenarnya treatment dari rumah sakit ini gimana ya di saat kelangkaan oksigen ini? Iya Mas, balik lagi bisa saya recalling lagi. Kasusnya tuh prosesnya ada beberapa keluarga saya yang perlu dibawa ke rumah sakit dan pada saat dibawa ke rumah sakit kita harus mesti antri dan anggota keluarga yang lain mesti ini juga mendaftarkan lah siapa yang sakit dan lain-lainnya. Karena banyak juga yang karena tidak bisa langsung masuk dapat kamar dan lain-lain karena itu nggak kayak biasanya ya, biasanya kan langsung taruh ke UGD gitu nggak ya? UGD dan lain-lain, iya. Kalau ini agak lebih menunggu, dikarenakan mungkin juga karena ruangan yang tidak tersedia atau tenaga medis yang masih kaget karena lonjakan yang sangat tinggi, ya seperti itu. Dan untuk kasus penggunaan oksigen, saya sendiri pun dan keluarga itu sudah mendapatkan rekomendasi dari dokter dan ada dokter yang suka kita hubungi telepon karena mendapatkan tabung oksigennya saja sulit gitu loh awalnya. Jadi harus tahu gimana cara penggunaan oksigennya, berapa butuhnya, dipakai kapan aja. Itu penting banget harus diketahui oleh anggota keluarga yang merawat atau orang yang sedang terinfeksi COVID. Iya, benar. Oleh karena itu prosesnya nggak bisa langsung sih Mas kalau untuk urusan yang di rumah sakit ya. Nah kemarin berarti dari rumah sakit kan ngantri terus tapi dapat nggak Mas akhirnya dari rumah sakit? Untungnya sih dapat ya Mas, tapi tidak sampai selesai sembuh. Tapi waktu itu kasusnya tuh sepupu saya dirawat, waktu itu sempat parah, sempat sesak dan saturasi turun sampai gejalanya tuh reda, mungkin sudah menjadi OTG tapi masih positif. Dan katanya itu udah nggak terlalu berbahaya dan lain-lainnya. Tapi katanya harus dijaga mentalnya, harus dijaga
harus tetap dilatih nafasnya Support, dan ya. lain-lainnya. Iya. Jadi tapi boleh pulang karena itu setelah berapa lama tuh, Mas Jose, di rumah sakit? Setelah seminggu. Jadi melihat kondisi di rumah sakit juga banyak yang membutuhkan kamar dan lain-lain, mungkin tukeran atau gantian yang lebih membutuhkan lagi. Jadi seperti itu, Mas. Nah, terus udah sampai rumah tapi udah nggak pakai oksigen, udah nggak butuh oksigen lagi tuh berarti? Harus di standby-in, harus disiapin juga. Mungkin ntar sewaktu-waktu butuh gitu, seperti itu. Oke, tapi itu dapat oksigen dari rumah sakit berarti di sesudah dari pelayanan rumah sakit itu? Enggak, Mas. Jadi keluarga saya itu mendapat rekomendasi dan ada dokter yang merawat tante saya dan sepupu saya itu bisa meminjamkan, dan ada beberapa relawan-relawan yang saya lihat di internet itu bisa nyewain tabungnya. Jadi iya, saya minjem dari kayak gitu. Oke, jadi dari relawan lah ya. Intinya udah Iya, dapat. ada. Berarti tetap terlayani lah ya, dengan di rumah sakit itu tetap terlayani ya, meskipun dengan lonjakan yang parah itu untuk oksigennya. Ya, walaupun nggak langsung, Mas. Jadi mesti ada prosesnya lagi gitu. Ngantrinya lama nggak tuh, Mas, kira-kira waktu kemarin? Lumayan, Mas. Bisa berjam-jam sih waktu itu. Lama banget karena itu tiba-tiba mau masuk rumah sakit aja udah ngantri gitu loh. Karena udah rame banget. Gitu. Sampai berapa? Sampai hektik banget lah pokoknya. Berjam-jam ya berarti ya? Iya, berjam-jam. Oke, siap. Saya pengen masuk ke pertanyaan nih. Kalau kemarin ini kan sempat rame orang-orang tiba-tiba panik buying untuk membeli oksigen nih, bahkan orang-orang yang belum terpapar pun udah standby nih oksigen. Nah, sebenarnya secara medis nih, Dok, apakah oksigen ini satu-satunya cara nih untuk mengatasi permasalahan saturasi yang turun tiba-tiba di bawah 95 gitu, Dok? Ya, memang karena memang masalah utamanya kekurangan oksigen memang, Mas. Jadi terapinya memang dari terapi oksigen ya. Tetapi pada saat kemarin juga selain pada waktu itu juga ada upaya-upaya lain yang menjelaskan ke masyarakat bahwasanya ada beberapa 3 cara menekan saturasi kan. Dia tidur tengkurap, kemudian selama 30 menit itu juga cukup membantu sih, Mas Desmond. Oke, jadi sebenarnya kalau dalam kondisi lagi nggak ada tuh bisa disiasati ya, Dok, ya, dengan cara tidur tengkurap itu ya. Tapi tetap butuh oksigen. Iya, harus konsultasi dengan dokter juga ya, nggak bisa semena-mena langsung ambil. Menit-menit atau jam per jam sih sebetulnya yang paling baik. Berarti tuh kalau udah di bawah 92 tuh harus langsung aja, Dok, ya, dibawa ke rumah sakit ya, Dok ya? Sebaiknya begitu. Oke. Kalau Mas Aira nih kemarin, Mas Jose nih, kemarin waktu sepupunya nih terkena COVID-19 itu kan berarti sudah dibawa ke rumah, dan atau kemarin kan sempat nunggu juga. Nah, sebenarnya tuh gimana sih treatmentnya selama nunggu itu, diapain sih biar nggak kolaps dari kekurangan oksigennya? Ya, kita karena kondisi oksigen yang di rumah sakit juga terbatas, juga untuk yang sudah pasien-pasien yang sudah ada dirawat, kita juga nyari sendiri sih, Mas. Jadi kayak bawa tabung sendiri dan menyiapkan itu sendiri juga, karena nggak tersedia untuk semuanya juga, apalagi untuk yang nunggu. Atau kita sempat waktu itu beli yang ini oksigen yang kalengan, beli di apotek, itu dulu gitu untuk sementara, walaupun itu nggak bisa untuk bertahan lama gitu sih, Mas. Jadi inisiatif sendiri ya jatuhnya, udah dalam kondisi seperti itu ya. Oke. Saat ini kan kita lihat bahwa pemerintah ini berupaya keras banget nih untuk bisa agar tidak terjadi kelangkaan oksigen lagi. Salah satunya adalah dengan membuat pembangunan rumah oksigen gotong royong nih, yang sekiranya akan bisa membantu. Nah, kalau ngomongin soal kontribusi pemerintah sendiri atau bantuan dari pemerintah sendiri ini tentang pasokan oksigen medis ini, sebenarnya gimana sih? Apakah pemerintah ini udah cukup membantu atau cukup turun tangan banyak nih dalam kasus kemarin ini? Mungkin Mas Jose dulu bisa dijawab. Ya, pada saat itu sih mungkin karena lagi tinggi-tingginya kasusnya, jadi sempat ada keteteran dari pihak medis ataupun pihak pemerintah untuk menanggulangi bencana yang ada. Oleh sebab itu, tapi sejauh ini sampai prosesnya kita bisa lihat sekarang, pemerintah sudah cukup andil bagian sangat besar ya untuk memperbaiki setiap harinya, untuk membantu masyarakat yang udah yang sedang terpapar atau setelahnya, dengan mungkin memberikan edukasi lewat media sosial dan lain-lainnya. Untuk lokasi-lokasi ketersediaan oksigen juga saya sudah bisa lihat dari beberapa website yang sudah terpapar di sosial media juga sangat membantu. Ya, seperti itu, Mas. Sekarang sudah jauh lebih baik ya.
keterbukaan informasi tentang aksesibilitas oksigennya juga udah lebih baik berarti dari Iya, pemerintah ya. sudah lebih baik, Mas. Jadi ada telemedicine juga bisa dihubungin Iya, kan kalau betul lagi betul membutuhkan betul. juga ya. Kalau Mhm. Dokter Syarif gimana nih ngeliat kontribusi dari pemerintah nih? Sama sih prinsipnya sih Mas, berusaha keras sekali ya untuk untuk mengadakan kebutuhan oksigen, suplai oksigennya. Tetapi yang paling penting adalah kita juga sebaiknya juga mempersiapkan supaya jangan berulang gitu, Mas. Betul betul. Itu hal yang paling penting. Jadi mengingat COVID di luar Jawa kan masih meningkat. Nah, sebetulnya saya yakin sih pemerintah punya tim yang baik ya untuk memprediksi bagaimana COVID di daerah, angka kematiannya, bornya, kemudian juga kasus barunya atau kasus aktifnya. Saya rasa itu juga akan memberikan gambaran akan kebutuhan oksigen sih. Jadi maksud saya kelangkaan oksigen kemarin karena memang disebutkan Mas Yasir tadi demandnya tinggi bisa menjadi pelajaran gitu untuk daerah-daerah saudara-saudara kita lain di luar Jaya supaya tidak terjadi hal yang demikian yang sudah terjadi. Berarti harusnya kejadian di Jawa dan Bali kemarin ini jadi percontohan lah ya agar bisa dipersiapkan di daerah-daerah luar Jawa dan Bali karena kita tahu juga mungkin fasilitas kesehatan di sana mungkin tidak sebagus di Jakarta juga kan. Di Jakarta aja bisa kesulitan apalagi di daerah-daerah seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal kelangkaan oksigen kemarin ya yang salah satu yang menjadi fokus ini kan tiba-tiba kenaikan harga dari tabung oksigen dan oksigen ini meningkat. Nah, saya pengen tahu nih sebenarnya buat Mas Jose mungkin ya pertanyaannya kayak lebih tepat ke Mas Jose karena Mas Jose sendiri ya langsung nyari soal tabung oksigenan ya. Sebenarnya harganya itu sampai seberapa sih Mas naiknya Mas? Kalau Mas Jose ini dapetnya di harga berapa kemarin? Kebetulan saya itu tidak membeli ya, jadi disewakan, dipinjamkan. Oke. Tabungnya ya untuk tabung. Ya tabungnya, dan saya waktu itu sempat nyari-nyari juga. Harga awalnya itu mungkin sekitaran ratusan ribu ya, 800-an, 500-an ribu. Tapi sekarang saya lihat di marketplace itu kisaran 2 juta, 1 jutaan, udah jutaan sih Mas. Dan itu untuk ukuran 1 meter kubik dan itu tergolong mahal ya. Tapi mungkin karena adanya permintaan yang tinggi juga sih ya, atau saya nggak tahu sih lebih tepatnya stoknya seperti juga apa. terbatas. Iya, stoknya mungkin juga terbatas. Kalau dari isi ulang oksigennya sendiri naik nggak sih Mas harganya? Naik sih Mas. Waktu lagi naik-naiknya itu saya pernah bayar untuk 1 meter kubik itu Rp30.000. Tapi sekarang ini udah mulai turun, udah ada yang Rp20.000, udah ada yang Rp15.000. Oke, jadi dulu tuh sampai 30 ya? Iya benar. Tinggi, tapi lumayan naik. Nggak tahu juga sih harga normalnya berapa karena kita bukan orang medis sih. Iya. Jadi kurang tahu juga ya harga normalnya Betul. berapa. Oke, saya ingin menutup FGD kali ini dengan sebuah hal yang positif. Mungkin bisa bentuknya ajakan atau ingat imbauan untuk para penonton dari FGD kali ini untuk bisa mematuhi prokes dan juga 3T-nya mungkin dari masing-masing narasumber. Saya ingin minta closing statement-nya mungkin dari dokter dulu mungkin gimana nih closing statement-nya? Ya, saya rasa kita sama-sama melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Biasanya 5T itu harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan harus menjadi suri teladan, Mas Desmond. Kemudian tadi testing, kemudian tracing dan treatment ya. Itu juga dilakukan dengan baik. Mudah-mudahan kita akan menjadi semakin baik gitu ya. Itu aja sih, Mas Desmond. Kalau Mas Jose gimana nih? Kalau untuk saya, untuk saudara-saudara kita semua yang di Indonesia ya, kita harus lebih disiplin lagi sih untuk menyikapi pandemi ini ya, dan lebih aware lagi kalau ini tuh beneran ada dan lain-lainnya. Dikarenakan banyaknya orang yang juga tidak aware, menyepelekan, itu juga mengakibatkan untuk orang lain juga. Jadi marilah kita jaga bersama-sama kesehatan semuanya dengan lebih menaati protokol yang ada. Gitu aja jadi sih, intinya sama-sama harus taat protokol dan disiplin ya. Oke, terima kasih Dokter Syarif atas waktunya. Terima kasih juga Mas Jose. Semoga hasil diskusi kita kali ini bisa memberikan input juga untuk tim BNPB dan juga untuk masyarakat yang menonton ini agar kedepannya mungkin tidak terjadi kelangkaan oksigen ke depannya. Terima kasih. Sampai berjumpa di FGD berikutnya. Dadah.